Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang berlaku adil dan jujur. Yang pertama, kita akan menjelaskan kandungan surah Al-Maidah ayat 8-10. Pada surah Al-Maidah ayat 8, Allah memerintahkan kepada orang yang beriman untuk selalu menjadi penegak kebenaran atas dasar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, berani mengemukakan hal-hal yang benar di depan pengadilan tanpa suatu tujuan atau pamrih apapun. Orang beriman harus menjadi pribadi-pribadi yang jujur dan baik dan dalam segala amalannya, yang dilandasi atas dasar iman dan ikhlas kepada Allah, baik itu amal yang bersifat duniawi maupun akhirat. Selanjutnya pada ayat 9, Allah menjanjikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh itu akan mendapat ampunan dan pahala yang besar. Iman dan amal soleh itu dapat menutup dan menghapus perbuatan jelek yang pernah dilakukan, termasuk perbuatan tidak adil, zalim, dan perbuatan mungkar yang lain. Hal ini sesuai dengan Al-Quran surah Ali Imran ayat 9 yang artinya, "Ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh Allah tidak menyalahi janji." Maksud dari amal soleh itu ialah setiap perbuatan yang baik, bermanfaat, dan patut dikerjakan, baik pekerjaan seperti ibadah, misal sholat, puasa, zakat, maupun pekerjaan sosial. Ini hubungan sesama manusia, tolong menolong, peduli, dan amal-amal sosial yang lainnya. Kemudian pada ayat 10 itu mengandung peringatan kepada orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan akan mendapat siksa dan menjadi penghuni neraka jahanam. Nah, mengingkari di sini artinya tidak percaya kepada Allah dan Rasul serta menolak ajaran yang dibawa oleh Rasul baik sebagian maupun keseluruhan. Pengertian ayat-ayat Allah di sini meliputi ayat-ayat qauliyah. Nah, kan ayat-ayat Allah itu ada qauliyah, ada qauniyah. Qauliyah itu yang terdapat dalam Al-Quran maupun ayat-ayat kauniyah. Kauniyah yang merupakan tanda kebesaran dan kekuatan Allah yang terdapat dalam alam semesta. Selanjutnya, kandungan surah An-Nahl ayat 90 sampai 91. Pada ayat 90 ada perintah dan larangan. Yang pertama untuk perintah dalam ayat 90 yang pertama yaitu berlaku adil. Adil itu artinya sama atau seimbang atau menempatkan sesuatu pada tempatnya, yaitu proporsional. Yang kedua, berbuat kebajikan atau ihsan. Maksud berbuat kebajikan atau ihsan ialah melakukan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan manfaat bagi orang lain dan menghindarkan perbuatan yang menimbulkan mudarat. Selanjutnya, memberikan sedekah kepada kerabat. Kerabat di sini maksudnya ialah sanak saudara atau family, baik karena adanya hubungan darah nasab maupun yang lain.
Selanjutnya yaitu larangan. Nah, kalau tadi sudah diperintahkan 3 hal, sekarang 3 hal lagi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dilarang berbuat keji, yaitu perbuatan yang didasarkan pada pemuasan hawa nafsu. Seperti zina, mabuk, judi, mencuri, korupsi. Itu perbuatan keji. Selanjutnya dilarang berbuat mungkar. Perbuatan mungkar ini maksudnya perbuatan yang jahat, yang berlawanan dengan ajaran agama dan akal sehat, seperti membunuh, syirik, dan kufur. Yang terakhir larangannya yaitu larangan bermusuhan, yaitu sikap yang mau menang sendiri, tidak mau menghargai orang lain. Nah, perbuatannya hanya berdasarkan kepada sewenang-wenangan, kekuasaan dan kekuatan. Itu kandungan ayat yang 90. Selanjutnya ayat 91, kandungannya Allah menegaskan kepada kaum muslimin agar menepati janji-janji kepada Allah yang telah mereka ikatkan. Untuk ayat 92, kandungannya yaitu Allah mengumpamakan orang yang mengingkari janji dan mengkhianati sumpah itu bagaikan seorang perempuan yang menguraikan benang yang telah mereka pintal dengan kuat menjadi berai kembali. Itu perumpamaan orang yang mengingkari janji dan mengkhianati sumpah. Selanjutnya Quran Surah An-Nisa ayat 105. Ayat ini menjelaskan bahwa Al-Quran yang mengandung kebenaran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk dijadikan dasar dalam memutuskan suatu perkara yang terjadi antara manusia dengan ketentuan Allah yang ada dalam kitab tersebut. Jadi Al-Quran itu sebagai suatu ketetapan untuk menetapkan keputusan bila terjadi perselisihan di antara manusia. Itu maksud kandungan dari Quran Surah An-Nisa ayat 105. Selanjutnya tentang hadis berlaku adil. Kandungannya berisi tentang orang yang adil akan mendapatkan tempat yang amat terhormat di sisi Allah dan mereka akan berada di samping kanan Allah. Nah, siapakah orang yang adil itu? Mereka adalah orang yang berlaku adil dalam menetapkan keputusan hukum dan berlaku adil terhadap segala yang diamanatkan kepada mereka. Itu janji Allah. Demikian pembahasan pada kali ini, semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.